Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Katekismus Heidelberg kali ini sudah sampai pada pertanyaan nomor 22. Pertanyaannya adalah, jadi apakah yang harus dipercayai seorang Kristen? Jawabannya adalah, segala sesuatu yang Allah janjikan kepada kita di dalam Injil. Injil itu diringkas bagi kita dalam pasal-pasal iman Kristen kita. Suatu pengakuan iman yang tanpa ragu diaminkan di seluruh dunia. Saudara-saudara, renungan kali ini memberi penekanan pada pengantar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara menonton sepak bola yang pemainnya berasal dari Amerika Latin, biasanya mereka entah secara sungguh-sungguh atau karena sudah kebiasaan saja, melakukan doa singkat dan mengakhirinya dengan membentuk tanda salib sebagai pengakuan terhadap Allah Tritunggal dengan menyentuh dahi, pundak kiri, dan pundak kanan. Gerakan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Katolik tersebut mengingatkan kita tentang keyakinan fundamental dari kekristenan, yaitu pengakuan akan Allah Tritunggal yang telah ditegaskan oleh Yesus Kristus lewat perintahnya untuk mengabarkan Injil dan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kekristenan banyak digempur, dilecehkan, dituduh tidak rasional oleh karena keyakinan akan Allah Tritunggal, sehingga ada banyak yang menghindar berbicara tentang pokok ini. Celakanya, di kalangan orang Kristen sendiri semakin banyak kelompok yang juga tidak percaya lagi akan Allah Tritunggal, baik yang secara terbuka mengelompok dalam gerakan bidat atau aliran sesat, maupun dalam bentuk pemahaman akademis dari teolog-teolog Kristen sendiri. Saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa yang diajarkan Alkitab. Kekristenan tidak mungkin ada tanpa pengakuan itu. Kekristenan tidak bisa diajak kompromi untuk meninggalkan pengakuan itu. Penghargaan yang tinggi seturut Alkitab kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan tetap seperti apa adanya sejauh kekristenan yang sejati masih eksis di atas bumi. Karena itu bersyukurlah kita memiliki keyakinan kekristenan yang berbasis pada pemahaman akan Allah Tritunggal. Penekanan berikut pada bagian ini soal petunjuk atau the clue. Saudara-saudara, salah satu yang membuat film Mission Impossible menarik adalah karena film itu berjalan berdasarkan clue atau petunjuk. Menurut pembuat clue tersebut, sudah cukup jelas dan pasti bisa dimengerti oleh pembawa misi untuk membawanya pada target misi yang sedang diemban. Kita pun terkagum-kagum pada kebrilianan pemeran utama film tersebut dalam menerjemahkan berbagai petunjuk yang diberikan dengan begitu akurat. Padahal dalam kehidupan nyata belum tentu semudah itu. Saudara-saudara, Alkitab bukanlah sekedar clue atau petunjuk yang samar-samar tentang Allah. Tetapi Alkitab merupakan kesaksian yang sempurna dan cukup untuk membawa kita pada tujuan dan rencana agung Allah, yaitu memperdamaikan manusia dengan dirinya di dalam Kristus Yesus. Namun sebagaimana dinyatakan oleh penulis Injil Yohanes, sebenarnya ada banyak hal yang perlu dituliskan tentang Yesus dan karyanya, di mana jika semua detailnya dituliskan, maka akan sangat panjang. Namun dari segi ketercapaian tujuan Injil dicatat, maka catatan Injil yang ada sudah lebih dari cukup untuk membawa orang kepada keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Meskipun Alkitab dianggap suatu ringkasan dari karya Allah, tetapi masih cukup panjang lebar, bahkan sangat panjang lebar untuk dibaca sebagai jawaban atas pertanyaan apa yang orang Kristen percayai. Itulah sebabnya usaha untuk merumuskan sesuatu yang ringkas, padat, dan mudah dimengerti dilakukan lewat rumusan pengakuan iman yang tentunya tidak boleh keluar dari apa yang terdapat di dalam Alkitab. Demikian renungan kali ini, kita akan melanjutkan pada edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.